tuh kamera di sini. Saya nyerah nih. Ampun Pak Leo. Almarhum lu. Almarhum ya? Udah. Iya. Udah tuh. Itu orang yang menemani kita waktu zaman-zaman kita masih kecil. Kalau Mas Aca sih bukan kecil lagi waktu itu. Zaman dia remaja. Leo. Pak Leo. Sore ini di daerah Petogogan Mas. Ini apa? Bersoreria. Bukan. Apaan lu? Imbek. Enggak. Oh, Biasanya kita tuh di bersore. Di bersoria. Ini kita di Enggak, artinya bersoreria tandang ke Inbike. Oh iya, bisa bersore. Away. Hari ini kita cabutnya ke Inbike gitu ya. Kulon Nuwun. Thank you buat Mas Aca yang hari ini sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Yang tadi katanya sudah bolak-balik 3 kali ganti baju. Kehujanan. Kalau orang Jawa bilang sampai gobios. Gobios. Saya buka dulu nggak apa-apa Mas Aca. Oke, monggo. Oh, kali ini di Bukan masih di acara Asu Troll Kurban. Salam jimet. Jilatin mikrofon. Oh, gitu. Iya. Nggak penting sih Mas. Gimik. Iya. Biasa. Gimana Mas Aca? Apa kabar? Oh, pakai bahasa basi nih. Ya bahasa asik dulu. Kabar baik, seperti biasa selalu baik. Itu aja. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Yes, yang penting sehat dan berbahagia. Berbahagia. Dan kalau yang gue tangkap dari omongan doi selalu terus bergerak, jangan mandek. Oh, iya. Kalau enggak, redup boleh, padam jangan. Oh, iya. Redup boleh, Boleh, padam padam jangan. Itu kata-kata baru tuh, ibaratnya kosakata yang Yang bakal kita kutip. gue tulis dalam satu prasasti dalam hidup gue. Oke Mas, silakan kalau mau dinikmati. Langsung ya. Wah, silakan sambil kalau belum mau. Sambi. Disambi monggo lah Mas, kecakan Mas. Wih. Yo. Oh, semua gua aduh. Udah cuci tangan masih pakai ini, hand sanitizer. Oh. Kirain ini body lotion. Mau mijitin gua lu. Lebar banget. Media lu. Gua pikir standby banget yang gua dipijitin. Ini nih, kesibukan belakangan ini apa Mas? Belakangan ini itu menjalankan taman makan, syuting, makan di sana sini. Itu aja, karena kesibukan yang lain nggak ada. Wah, ini kepandek ini ya? Situasi. Iya, mandek banget dan ngobrol sama ikan cupang di rumah. Ikut juga Mas aja dalam tren ikan cupang ini. Iya, itu kan sebenarnya yang sudah gua jalani udah 35 tahun ikan cupang. Oh, emang Mas aja udah dulu Dari kecil. Oh, cuma baru-baru ini naik Iya. lagi. Karena orang kebingungan mencari hobi sekarang. Iya. Apapun, tanam. Dan sekarang tuh ikan cupangnya tuh bervariasi, lebih variatif daripada dulu, warnanya beda. Iya, itu Itu yang menarik. kalau kata Mas sama namanya Mas Bulu waktu itu sempat ngobrol, ada yang sampai kayak dikawin-kawinin. Iya, kayak benar. gitu, benar ya? Nanti juga ada ikan cupang kawin sama gurame. Pus. Cupang nih. Cupang mie dong. Gua sedot. Yang penting cari. Lalu sambil makan, yaitu adalah ayam betutu ya. Ayam betutu. Ayam betutu. Produk Oke. produk rumahan. Ayam betutu Produk Mas Fit. rumahan. Mas Fit. Walaupun rasanya nggak seberapa. Walaupun rasanya nggak seberapa. Masaknya gedumbrangan gitu. Oke, Kita biarkan menelan dulu. langsung gua ngomong. Oh, Ini lebih enak daripada yang kemarin lu kirim ke gua. karena kalau biasanya ayam betutu itu harus dibejek. Kalau Cara makannya tuh makannya ini kalau harus- tadi gua ini dulu nih. harus dibejek. Iya. Jadi orang-orang sini kebanyakan sama kayak lo, kebingungan. Kok rasa tuh nggak berasa ya? Makanya emang harus dibejek dulu. Gitu. Iya, ini lebih enak daripada yang lu kirim. Tempo hari. Tempo hari. Udah kan? Gitu aja ngobrolnya. Cukup. Jangan dong. Ngobrol. Sampai memang sampai ya kalau. Oke. Nah, Monggo. ngomong masalah sepeda nih. Kan lagi sepedaan lagi lo mas? Apa emang Iya. dari dulu memang udah doyan sepeda lo mas? Suka sepeda dari dulu. Dari kecil. Terus gue lebih aktifnya itu start 2007 Oke. naik sepeda. Berhenti kita gue sakit dan baru sembuh, dan baru lagi nih sekarang karena gue lebih pengen uang yang gue keluarkan untuk ongkos bisa nambah buat makan. Makanya sampai bikin ini nih, bikin channel Iya, simpel itu aja. teman makan. Jadi kalau gue naik sepeda kan berarti kan gue nggak ngelain ongkos nih. Oke. Nah, Itu bisa buat makan. iya benar.
Kalau ngomong masalah makan nih, emang cita-cita lo lu dari dulu emang doyan makan atau gimana sih mas maksudnya? Sampai lu tergila, gua harus bikin channel tentang makan masakan nih. Kalau ngomongin makan ya, itu adalah hal yang berarti paling gue cinta tuh dari mulai gue belum sekolah. Makan. Bisa, tapi bisa dilihat dari ini ya jadi. Jadi buat gue adalah orang yang menghargai rasa gue. Oke. Apalagi dulu juga bokap nyokap gue tuh maksudnya bilang nih kalau makanan begini begitu, bahwa gue juga diajarin dulu kalau lu makan lu harus langsung makan dulu. Lu makan, Oke. jangan dicampur ini itu. Maksudnya? Makanya ya, katakan lu pesen mie ayam, Heeh. belum datang nih, Heeh. belum lu makan mie ayamnya, Oke. lu kasih sambel. Oh. Wah itu ibaratnya lu Udah nyampur gitu. iya. Tadi gue pikir sebelum mie dulu, ayamnya dulu suruh datang. Jadi ibarat tapi kalau kayak orang Italia mesti menyukai sesuatu yang rasanya tipis-tipis ataupun tidak dicampur sama Iya. sesuatu. Silakan. Oh, silakan Mas. Boleh. Silakan Mas. Langsung lompat sini, pus. Mas, Indra, ngomong. Karena ini kita emang sengaja di depan jalan gitu. Tenang. Aman. Terus. Wait, mantap ya, kanan kiri ya, terus. Yo. Mahal sepedanya, relik. Wih, mahal nih. Tim gua nih. Oh, Tim gua nih. mahal. Iya. Tim gua nih. Oh, tim. Iya. Tim gue sebarang maksudnya. Enggak. Tim lo. Oke, lanjut ke makan tadi. Ya itu makan buat gua ya itu gua kan kalau ditanya kenapa gua sampai bikin si YouTube teman makan itu ya. Sebenarnya kan gua baru nyadar juga orang tuh selama ini nanya ke gue, misalkan gua lagi di sini nih makan apa ya? Oke. Apa atau kalau makan ayam goreng di mana ya? Nanya ke gue. Gue tuh baru sadar ya kenapa ya? Oh, ternyata orang pada nurut percaya Taste-nya? mas, iya selera gue. Oh, oke. Ya udah, akhirnya gue coba aja bikin. Oh iya, tapi emang dari dulu tuh emang terkenal suka nyobain hunting tempat-tempat makan. Iya bener. Bener. Sebelum acara teman makan Oh tuh bener, makan jauh sebelum itu. Gue dari zaman kecil aja, zaman SD katakanlah ya. Hah? Kalau misalkan lagi pergi keluar kota, mau Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, Oke. gue pasti bangun pagi. Karena gue mau ke pasar, mau beli jajan pasar, Oke, kok kayak basah gitu maksudnya. atau ya makan. Karena buat gue di pasar tuh selalu ada makanan. Selalu pasti. Nah itu. Entah itu apapun pasti ada di situ, entah Iya. kue, entah itu makanan Iya. berat, pasti Iya. kue Hal-hal yang gitu. otentik pasti ada Nah. nih. Suatu kita temukan hal baru nih di pasar nih. Iya. Kayak begitu. Jadi gue suka tuh bangun pagi untuk wah gue harus makan nih. Tapi kalau bokap nyokap tuh emang asli dari Jakarta apa dari mana, Mas? Bokap itu Tegal, tapi dia di Tegal tuh kayak cuman mungkin 2 tahun atau berapa tahun Oke. pindah ke Jakarta. Nyokap gue Madiun. Oh, Madiun, Kota Brem. Perut cap suling. Wah, Cimongso. Perut cap suling. Mama pecel. Iya, kecel Madiun itu pasti. Masuk, Pak. Masuk gue mah. Aro pelem. Oh iya. Pelem enom. Berarti selama masa kecil Mas aja sering mudik ke Jawa tuh Pulang sering ke ke tempat nyokap atau tempat tempat nyokap. bokap yang Jadi di misalkan ada momen kita either libur gitu ya. Kan kalau dulu kan libur gue selalu kalau nggak pengennya ke Surabaya atau ke Madiun. Oh, oke. Gue Surabaya gue suka banget tuh makanan di sana. Banyak kan itu. Wow. Surga itu Mas, lontong balap kayak apa. Tahu campur. Eh. Tahu campur. Gue mesen tahu campur. Lebihin itunya tuh koyornya. Oh bisa itu. Lu bisa makan di jalan ntar. Shit, namanya apa sih? Kalau depan Fatmawati itu ada. Oh, dan Iya. Fatmawati itu. Iya. Itu enak tuh. Kalau nggak tahu, pokoknya kalau tahu campur dan juga rujak cingur, gue bisa minta lebihan itunya tuh. Wih, Nah, tapi itu bisa pesen. Tapi kalau rujak cingur kan di Surabaya ada yang high kan. Satu bungkus tuh sampai 90.000 waktu itu Mas, waktu di era 2005 tuh. Kacangnya pakai kacang mede. Itu lu pernah review nggak Mas? Sebenarnya gue bukan mereview. Oh, mencari rasa baru. Di teman makan tuh gue tidak pernah mereview. Oke. Gue yang memberitakan. Oh, oke. Mau rasanya seperti apa ya? Ya. Serah gitu Serah. ya. Kalau nge-review kan seolah-olah gue seperti Ahli gitu ya. Maksudnya ini bener itu salah ya. Iya. Nah, itu gue enggak. Gue makan aja.
Karena benar dan salah itu yang satu, yang penting yang Maha Esa. Iya. Loh. Makanya lu kuliah di Esa unggul kan. Berarti emang kegemaran Mas Aca untuk menikmati makanan enak tuh emang udah dari Ya. kecil ya, dari kecil. Wis itu sih yang nggak terlepas nggak dari tempat yang bersih, tempat yang bukan bersih, tempat yang mahal ataupun tempat yang biasa aja di pinggir. Gue paling suka makanan yang nggak enak, jorok, mahal. Dikit, jauh lagi gitu. Jauh lagi gitu. Tipikal orang kaya men gitu. Orang kaya. Nggak enak, jauh dikit, jauh. Udah. Gue selalu nonton teman makan kalau lihat nih, wih, mangane monto-monto. Teblok. Emang. Tapi kalau Mas Aca kalau makan gue liat tuh kok enak banget. Apakah seenak yang Mas Aca makan apa kadang-kadang Mas Aca menyebut lah ini kayaknya kurang enak cuma dalam hati aja gitu. Ibaratnya kalau dari pribadi Mas Aca Gua- kadang-kadang. Gue nggak pernah drama, bohong ya. Nah, Gue nggak pernah punya rencana untuk kayak gitu. Nggak bisa gue. Ya emang kalau emang yang udah lu nikmatin, Ya. emang enak ya enak, pasti bilang gitu. Ini buat gue nih, ayam tutunya, kan gue bilang lebih enak daripada yang lu kirim tadi. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Berarti kemarin rasa sekenanya, masak sekenanya tuh Emang Nah. emang dapat. Gue tidak menjanjikan enak tapi sekenanya. Atau Gue pas baca tagline-nya, oh ya udah emang lu mau gini. emang dapat. kalau nggak Mas Aca ngomong-ngomong masalah makan tadi Mas Aca pernah gitu nggak sih bermasalah dengan kesehatan gitu gara-gara hobi Mas Aca makan Gara-gara dulunya makan. naik gara apa gitu Sampai mau pengaruhi kesehatan lu yang dulu itu yang katanya sempat Pak, pernah kalau bahasa Belandanya blutruk. Karena bahasa Jawanya blutruk. Darah tinggi. umat. Darah tinggi, era gue stroke. Itu triggernya perkara makanan atau emang kesibukan lu waktu itu Mas? Kesibukan, gue kecapean Oke. dan lain-lain lah ya. Pas gue ada makan, gue inget banget tuh gue udah manggung banyak tuh. Oh. Terus gue manggung di daerah deket Semarang lah. oke Gue makan sate sapi tuh, semeja gue makan. wah stop sih Bukan piring lagi, semeja. Sebenarnya namanya berapa tusuk udah nggak tahu terhitung. Meja pokoknya. gokil tapi lu pokoknya sekarang kan selepas lu kemarin habis sakit kemarin yang lumayan berat itu sangat berat sih terus sekarang lu memutuskan untuk bikin channel makan lu lebih berhati-hati atau resep khusus untuk lu mungkin kalau habis makan ini gue mesti minum ini Ya kurang lebih gitu. Atau sebelum makan itu gue makan apa? Misalkan gue makan buah ya. Ya udah sebelum itu gue tanggulangi. enggak ada resep khusus minum Obat-obatan gitu. apa Obat sih. statin gitu ibaratnya obat Kalau obat ada 2 jenis obat yang gue harus minum seumur hidup. Pengencar darah itu. Ya, jadi gue minum amlodipin dengan bisoprol. Gue inget tuh kolesterol gue tuh pernah naik kan. Mau lebaran kita mesti mudik kan ke Tulungagung. Gue minum obat mertua gue men. Plavik itu namanya anjir obat menurun pengencer darah karena kolesterol. ya mau nggak mau sih Apa yang tolong aku? Tulungagung mas kalau bapak ibu saya Ini anak-anak tumpang. pecel banget Iya. sama kopinya biasanya Lu enak. kopi CT Kok nggak ada? malah ini kopinya kita apa CT-nya di rokok lu. nggak ada Wah. ini kopinya ala sedangkan bisa cap brotoseno Enak gue. kecap muda Enak gue. Masuk Ini buat lo yang nggak tahu ya, nyete itu adalah Budaya sih iya. dia budaya. Jadi menghias rokok dengan sisa sorry. ampas 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 kopinya. rokok. Ampas rokok. Ampas kopi. ampas kopi membatik Membatik. Nyete. sampai ada tagline-nya Tulungagung tanpa CT hampa kemana-mana aja Mana? Waduh, mantap itu. Nah, ngomongin ini kemarin kan waktu lu sakit itu Mas. Ya. Berarti lu kan sempat kalau yang gua baca-baca dan gua dengerin kan sampai ada donasi buat dari teman-teman support dari orang-orang di circle lu itu emang luar biasa banget tuh. Gimana sih menurut lu? Keren banget. Kalau menurut gua sih keren banget. Kalau menurut lu gimana sih? Itu makanya gue yang apa ya? Ibaratnya yang gue merasa gue nggak mungkin ninggalin musik. Oke. Udah ibaratnya apa ya? Udah utang budi gue. Kalau utang duit itu bisa dibayar. Utang budi itu balas body. Nggak ada yang mau sama gue. Utang budi balas body susah juga.
Oke lanjut. Gue pikir lu kemot dari tadi. Utang budi balas budi. Udah cak gratis ya kalau gue sih gratis ya cak. Iya, apa namanya gitu yang bikin gue, ya gue nggak bisa. Gue udah lihatnya, ya maksudnya ditolong sekian banyak dan sedemikian rupa ya. Gue juga harus. Sekarang nih yang bisa gue lakukan adalah ya gue harus balik, katakanlah seperti itulah yang ngeband lagi. Karena udah gue sakit, mereka pengennya gue sih sembuh kayak dulu lagi. Oke. Nanggung aja udah. Itu sebenarnya itu open donasi gitu Mas ya waktu itu ya. Gue sih nggak tahu ya, karena gue kan nggak sadar posisinya. Ya itu kan melalui medsos dan ibaratnya pesannya berantai. Oke. Ya udah akhirnya di sana di sini ya pada ngumpulin uang, entah bikin acara, entah Apapun itulah caranya tuh ya. ya ada yang jual apa, nah itu. Wow. Gokil sih itu Mas. Begini kalau gue nggak sambil makan, gue mungkin nangis. Jangan. Air mata lu sudah cukup tertumpah Mas. Iya. Karena kita tidak mau menumpahkan air mata di sini. Nah, mengenai musik nih. Sorry gue loncat-loncat ya nanya, nggak masalah ya. Ayamnya habis lagi. Mas anjir. Lu bukan tipikal orang yang menyisakan ayam di belakang berarti ya? Tadi udah gue pelan-pelan makan habis. Speed memang kencang ya. Banter, Pak. Kurang akeh. Iya, anjir. Bener. Musik yang mempengaruhi lu dari kecil tuh apa sih Mas sampai lu bisa bermain di Jalur hardcore, seperti sekarang. Musik yang kali, yang gue dengerin dari kecil gitu. Sound-sound yang mempengaruhi dari Akhirnya kecil. lu bisa mencintai dunia musik ini tuh apa gitu kan. Gue jatuh cinta pertama kali sama musik dan band. Sampai sekarang gue masih mau diapain lu makan punya gue? Kagak tak. Oh. Saya pikir Pak, ibaratnya. Oh, gue pikir lu makan. Teh dibadoknya kayak ini. Silakan Mas. Monggo. Oke, Tindra Alik, hati-hati. Hip. Alik mania, mantap. Manting mania, mantap. Gue pertama kali suka dan jatuh cinta sama band, dan sampai sekarang gue masih cinta sama band itu. Itu band gue nomor 1. Sini aja Mas, biar susah Mas. Bisa Mas. Lebih lebar Mas, lebih lebar. Sip. Oh, sip. Yaitu The Beatles. The Beatles. Oke. Sampai sekarang gue. Which Mas? Oh iya Wice. Wice. Iya nggak tahu Wice. Ini. Nah, kalau cawe, Nah, itu beda lagi. Iya. Cawe-cawe itu. Tuas hand ya, bukan tuas es. Itu dia tuh. Tak, mana kan? Wih, waktu angel nih. Lunyu tangannya. Udah santai. Ngomong. Santai. Saya yo. Gak usah ngomong. Saya yo. Mau silakan Mas. Barusan berasa sultan gua. Cuci tangan pakai aqua teh. Buatan apa-apa Pak. Ada sementara adanya itu. Bukan main. Oke, Dari The Beatles The tadi. Beatles itu. ya. Gue suka banget sama The Beatles. Sampai sekarang itu band yang buat gue nomor 1 lah. Kalau penyanyi Indonesia, gue paling suka sama Utha Likumahua. Itu yang mendengarkan itu nyokap atau bokap itu yang sering muter pada saat itu. Kalau Beatles tuh bokap. Bokap. Emang Beatles mania banget bokap tuh. Enggak mania, dia lebih suka Bee Gees, Everly Brothers, Oke. Pat Boone dia suka tuh. Shot dulu lah ya itu. Iya, umurnya dia. Daerahnya dia. Beatles dia mengenalkan gue lah sama Beatles. Terus gue ingat pertama kali gue beli kaset itu The Beatles. Oke. Nah kalau nyokap itu dia dengerinnya Carpenters, Oke, Carpenters ya. terus Diana Ross, Oke. nah, itu dia dengerin kayak gitu-gitu tuh. Kraga mungkin. Enggak juga. Kraga, ada band zaman dulu tuh. Keraga? Ah. Wah nggak tahu gue nggak tahu. Yang gue inget nyokap gue tuh sukanya itu sama Sarah Vaughan. Oh, oke. Kelewat indie kali Kraga dari Keranggan mungkin maksudnya. anjing keranda. Apa Randa kayak? Randa. Lu Cirebon gitu Randa. Nah, akhirnya lu bisa jatuh cinta sama Morrissey itu di era masuk 80-an apa gimana? Enggak, Morrissey itu masuknya di 90-an. 90-an. Katakanlah 95, 94, 95. Sebelum Stray Aswar itu sendiri. Belum. Dulu kan ibaratnya dengerin musik tuh kita nggak tahu ya musik apa atau siapa ya. Oke. Dengerin aja. Oke. Terus kok enak ya. Tuh gue mulai dengerin tuh Stone Roses, pokoknya band-band kayak gitu.
Akhirnya anjas, ini gue suka nih. Oke. Mulailah gue beli-beli kaset. Oke. Dulu kan nggak ada internet. Ah. Jadi info tuh ya nggak ada. Terbatas kan kalau dulu banget. Jadi ya lo dengerin ya udah maksudnya seadanya aja. Ah. Ya udah itu gue mulai dengerin Morrissey. Kalau kenapa gue suka si Morrissey nggak tahu. Gue juga sampai sekarang kalau ditanya kenapa lo suka sama Morrissey nggak tahu men. Itu adalah gue nggak tahu sampai sekarang tuh gue misalnya bisa tiba-tiba ya ngomong-ngomong Lana waktu kemarin kita pergi itu gue ada celana nggak ya di motor celana gue ada yang waktu sepedanya 2 celana. Itu satu tapi emang gede. ada seriusan masih di plastik celananya. Kan dikasih ke mana tuh? Oh, siapa? Oh Rija ya? Sama dia. Oke, terima kasih. Oke, terus gue dengerin sampai sekarang gue dengerin masih suka nangis gitu. Nangis. Iya, ada. Gue kalau suka dengerin Morrissey suka nggak tahu ya. Ke bawah aja gitu. Ke bawah. Iya. Si Morrissey tadi tuh. Morrissey nangis, diri gue Kalau- dengerin. Kalau The Smiths-nya enggak. Enggak. Gue nggak suka The Smiths. Kebanyakan orang pasti begitu ya kalau udah suka Morrissey tuh. Ini mah sisi kurang darknya si Morrissey nih kalau The Gue Smiths. nggak suka gue The Smiths. Karakternya lebih rock kali ya kalau di Smith itu maksudnya. Menurut gue Morrissey lebih rock. Masa? Buat lirikan atau buat aransemen? Musik ya. Ah. Iya. The Smiths tuh agak manis ya. Oh. Ya pinti gue nggak suka. Gitu aja. Ya. Tapi kebanyakan sekarang banyak anak gerombolan hardcore nih juga pada demen si Morrissey itu. Gue juga heran kenapa ya kalau orang hardcore tuh kebanyakan. Nah, kalau gue tanya, kamu kenapa lu suka Morrissey? Itu dalam, men. Anjir, pasti begitu. Seru. Iya, kalau gue sih belum begitu sama si Morrissey itu kayak belum begitu gitu Mas. Mas. Ini punya gue ya? Begitu punya Mas. Oh ini. Kamu naruhnya jauh-jauh banget. Dua-duanya lu suka tuh Mas. Gerusin kan nih? Gerusin. Anjir. Ada sih tadi. Kita udah main gituan. Nah, udah. Kalau ada sih boleh, maksudnya gitu. Main gituan. Lagi deh, boleh. Kalau gue belum begitu ngerti sama si Morrissey sih Mas, gue jujur aja Maksudnya iya gimana, Bud? Kalau gue jujur aja belum mengerti, mungkin ilmu gue kurang lama kali daripada lo Mas. Jadi Kagak lah. Enggak itu kan apa ya? Ini ya alkohol 200% nih. Enggak Mas. Tunggu lo Mas. Lu cinta nih cium pantai. Kalau gue tuh belum dapet kan yang nggak tahu Morrissey nggak tahu. Mungkin satu lagu Kalau ibaratnya itu kan cinta itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau emang katakanlah nih, misalkan lu suka sama Dead Kennedys, ya itu berarti ya lu terpanggil sama Dead Kennedys. Terpanggil sama Jolo Biafra misalnya. Iya, gitu. Kalau ada orang yang suka sama Morrissey, ya berarti emang dia suka sama itu, terpanggilnya sama itu. Tadi gue pikir The Roots yang band dari Amerika. Studio musik. sih. Nah, soalnya Gitu. banyak kan nih lu dengerin nih Morrissey, waduh udah gue setel berkali Nggak masuk. nggak dapet gua, nggak dapet. Gak mau memaksakan sosok Iya. Gue nggak mau sosok damai, gue nggak dapet men gitu. Bisa Mas, silakan. Silakan Pak. Monggo. Silakan. Sini aja Mas, gak apa-apa Mas. Bisa, lihat sini nggak boleh. Dada dulu kamera. Iya. Karena gue nggak dapet nih gue. Zaman gue di radio juga aku denger, aduh nggak deh, nggak dapet gue. Iya, maksudnya itu kan, ya itu dia kan. Oh, nggak panggilan. tahu. Panggilan. Ya sama aja misalkan, lo kayak makanan favorit lo apa? Nggak tahu. Minuman favorit lo deh. Kalau lo berkopi dah, ibaratnya oh iya ada kopi kopi kan, teh. ya itu kan akhirnya gara-gara kopi lu bisa aja tiba-tiba gue harus minum kopi di, misalkan ya, Ah. gue harus minum kopi di Temanggung. Ah. Iya lu ke Temanggung. Iya. Ya, karena itu iya kan. Iya. Panggilan ya. bener. Seperti itu maksudnya. Minum kopi lu mesti temanggung. Gong, Udah nih terus. Iya itu, saya nggak ngerti tuh. Nah, Ayo, Silakan, gimana lagi? silakan. Ngomong Pak, silakan. please. Temanggung utane terus Sini sorteles. Tuku ciu sak botole. Bapak turu ketok. Ketok kondalan. Sing penting aja jotos-jotosan lah ya. Itu old school.
Itu Nah, begitu. akhirnya Mas Aca di situ mulai membentuk Sister Cancer di tahun berapa tuh? 96. 96. 96. Awal mengenal sound hardcore tuh apa? Yang mempengaruhi? Awal Mas Aca kan Beatles tadi sound lembut gitu ibaratnya itu. Itu kan dari teman ke teman juga tuh. Malah gue kurang tahu kalau term hardcore itu seperti itu. Oke. Cuman tahu, oh ini musiknya enak ya. Terus baca liriknya, wah oke nih liriknya berbeda seperti katakanlah aliran musik yang pada saat itu apa ya, misalkan metal atau punk atau oi, beda nih. Mulai tertarik gue dan energik buat gue gitu. Itu di tahun berapa tuh? 96. 96 Sebenarnya 9 dia 95. SMA nih ya? Bentar, gue lulus SMA itu 94. 94. Oh, pas SMA berarti Iya. ya. Nah, Berarti lu ada sisi lembut dan juga ini gue harus mengeluarkan sisi perlawanan gue nih di Alter ego lu ibaratnya. apa ya? Mungkin gue pengen sih sebenarnya gue pengen nyanyi seperti Utha Likumahua. Cuman gue nggak bisa nyanyi kayak dia. Gue pengen banget nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Gue Oke. pengen, tapi gue nggak bisa. Lu mungkin belum latihan, lu mesti latihan vokal sama Ibu Berta. Waduh, galak. Iya. Roberta. Ibu Berta. Eh, Nah, Mas, kalau Mas Aca sendiri gede tuh di daerah mana, Mas? Gede Ah, di sini. Di Di dalam. Oh, di dalam Gue memang. tinggal di dalam dari tahun 76. Sama nyokap di situ juga dulu. Iya, sama nyokap bokap. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. SMA di daerah? SMA di daerah Cipulir di Hang Tua. Oh, di Cipulir. Dekat Iya. apa itu? Apa namanya? Sekolah. Sekolah. Iya. Gitu. Iya. Sama dikit kan rumah gua tuh, ibaratnya. Emang ya? Gua Bintaro, Mas. Wah, BSD kali lu Bintaro sono dikit. Biasanya Kalau Bintaro BSD gua, Oh, lu. Kunciran. Oh iya. Itu bener tuh. Itu kalau ditanya mana BSD? Taunya Kunciran. Sebelah Kunciran gondrong. Iya bener, iya bener. Gue SMA habis itu ngambil kuliah di Mustopo. Mustopo. Mustopo, Wis, iya. pusatnya anak-anak band-bandan katanya kalau Mustopo daerah itu. Setelah iya sebenarnya kan kalau dulu malah yang duluan kayak gitu ISIP. ISIP Lenteng Agung tuh banyak anak band. Trisakti juga banyak anak band. Oke. Cuma dulu ada stereotip Mustopo itu tempatnya anak-anak pentas itu segala macam Sih, gitu. lu mau ngomong yang lain kali? Lu mau ngomong yang lain kali? Mustopo tempatnya apa? Bukan aja kan. Dia betul trigger. Kalau cowok-cowoknya, kalau ceweknya beda. Iya. Ya kalau cowoknya katanya tempatnya orang anak-anak band-bandan, soalnya banyak dulu kan yang di Mustopo yang jurusan apa namanya? Vkom. Vkom ya, biasanya bikin banyak acara atau sebuah acara tuh di daerah Mustopo tuh ibaratnya. Benar Iya. juga lo lakuin nggak itu? Iya sih, tapi kan kayak gue bilang yang duluan kayak gitu malah ISIP, Oke. Trisakti juga banyak, benar. Yang kayak gitu, yang gue inget sih itu Pancasila juga dulu banyak. Iya, benar. Lu ngambil di perkuliahan itu 3 tahun? Kuliahnya Menempuh. S1. 4 tahun berarti ya? Iya. 4 tahun beneran. Bener. Nggak ada kenapa. Kirain molor. Lu ngambil apa dulu, Mas? Kuliah. Komunikasi. Woi. Komunikasi visual apa komunikasi aja? Ilmu komunikasi. Vkom. Vkom. Banyak kan anak-anak kan pada lari ke IO kan kalau anak-anak dia kan. Iya sih. Vkom tuh banyak kan. Banyak mana pengen? WO kali ya? Weh, bisa juga. weh, Bisa. Gitu. Sambil kuliah sambil ngeband di jalan tuh. Iya, sambil ngeband. Banyak kan ngeband ya. Banyak kan ngeband ya. Banyak kan ngeband sama demo. Tukang demo. Silakan. Maaf Mas, maaf Mas. Silakan lewat sini nggak apa Mas, beneran. Bener, slow. Berarti di era 98 lu sempat ikut turun ke jalan dulu Mas? Wah, tiap hari gue. Makanya lagu-lagu SA tuh banyak yang gue bikin. Gue itu romantismenya jalanan banget tuh. Dalam keadaan mata masih perih atau memar atau keadaan wah hancur-hancuran tuh. Itu banyak gue tulis abis demo atau lagi demo. Ini balada, Tuangin aja tuh. balada yang dikemas dengan distorsi. Nggak, itu sesuatu yang buat gue apa ya? Buat gue malah romantis tuh hal kayak gitu. Oke. Momen seperti itu nggak berulang, nggak akan berulang lagi. Demo itu apa? Iya, pada saat itu. Pada saat itu, pada iya. ya. Itu lu bisa bayangin, katakanlah berapa? 1 juta orang turun misalnya gitu ya. Oke. Kan nggak ada lagi. Iya, nggak mungkin sih. Nggak ada lagi, nggak mungkin. Auranya gimana sih Mas kalau demo itu? Wah, dari satu. Yang itu. malah Aura lu waktu itu di posisi yang masih kuliah ya, Masih. bukan posisi sekarang lo ya, waktu aura lu itu ya. Wah, kalau pada saat itu ya yang maksudnya gua dan beberapa ya dan yang semua orang yang turun tuh emang literally bener-bener gua mau turun gitu, titik. Gua mau ikut. Oke. Either karena solider atau kerasa ya emang gua mau harus. Kan soalnya kalau sekarang kan, sorry gue potong Mas, karena kan
kemarin terakhir ada demo tuh kan Iya. ya. Aku banyak ngomong, ngapain sih demo? Banyak kan maksudnya sosial media tuh ada plus ada minusnya nih. Sekarang Iya. kan banyak ngapain sih? Silakan Mas, Silakan, bisa lewat kok. Ngapain sih lu demo? Kan banyak. Maksudnya kalau di Terus bahasa ada sensasi lu tuh ditunggangin kali, ada ada itu kan kalau anak-anak SMA yang pada turun, lu ngapain sih tugas lu belajar aja loh. Kalau emang itu suara mereka untuk aspirasi mereka ya silahkan, kalau menurut gua nggak masalah. Nah, kalau lu dia memang ada kayak kepentingan lain nggak mas pada saat lu dulu? Gak ada. Gue bener-bener pengen turun ke jalan dan bener-bener pengen rock and roll banget gue. Kapan lagi lu bisa ngelempar molotov kan? Begini. Asli. Kayak karya seninya siapa tuh yang hitam Banks, putihnya Banksy, iya. Banksy itu. Ini kapan lagi? Nggak berulang udah. Nggak berulang. Itu wah gila rasanya tuh. Berarti lu salah satu orang yang Salah satu di tokoh. era itu ikutan turun ke jalan ya? Turun gue. Ya maksudnya ya gimana ya? Buat gue itu gue ngerasa justru gue harus turun gitu aja. Untungnya nggak hilang. Iya. Karena banyak juga nih hilang. Iya banyak- banyak 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 yang- gue yang kaya sekarang. Maksudnya nggak Banyak banget yang kaya. yang iya. kaya ada, yang hilang maksudnya dalam artian tidak pulang. Nah, lagi doyan main kemana? Tempatnya lebih baik. Monggo, Mas, silakan. Silakan. Ya karena kan kemarin ada beberapa ini, apakah bisa bisa dilakukan dengan smooth apa dengan damai? Ada demo Ada seperti demo itu. yang smooth dan damai. Ada. Kalian nggak mau ikut juga? Maksudnya Tiap hari Kamis, Nah. itu ada Kamisan. Oke. Kalau emang kalian berharap demo yang smooth, yang damai, ada. Sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Oke, tuh. Silakan ikut. Tapi kan yang semut aja, maksud dalam artian Enggak, yang membara aja nggak didengar. Iya. Iya. Ya itu. Iya. Iya, anjing lu. Tapi kalau dalam ini meleceh gak apa ya? Karena Mas dari tadi Mas Aca ngomongin demo ini, gue bisa lebih. Tapi menurut Mas Aca, sebuah tindakan vandalisme ataupun pengrusakan tuh di pandangan Mas Aca itu yang perlu apa enggak sih kalau menurut Mas Aca itu? Kalau gue sih ya, gue ngeliatnya gini deh. Apapun itu yang mengganggu kepentingan orang lain, dalam Oke. artian umum ya, gue sih nggak bisa membenarkan ya. Oke. Kalau lu katakanlah enggak kita harus protes ngerusak gitu ya. Iya, tapi kalau yang lu rusak kepentingan umum itu kan ada orang lain yang pakai juga. Oke. Akhirnya jadi katakanlah orang mau kerja jadi nggak bisa. Kalau Itu yang gua nggak mau sebenarnya. Itu yang gua nggak mau ceritanya gitu. sebisa mungkin jangan kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa yang banyak. Nah, stop. lah, kita bayar pajak. Apa? Itu kan banda gua juga. Nah, kalau lagi dikasih strike answer nih. Awal lu bikin di 96 berarti tadi kan? 96. Panggung pertama kali lu di mana, Mas? Nah ini gue lupa nih. Either di dekat di Harley Cafe itu sebelahnya Jayabaya, Universitas Jayabaya, Oke. atau di Cilandak Sport Center yang sekarang jadi Citos. Oke. Antara dua itu. Itu pada saat 96 itu aura musik di Jakarta seperti apa, Mas? Pengetahuan beliau boleh ceritain sedikit Mas. Hardcore-nya rame banget. Metalnya rame, punknya rame, oi-nya rame, even ska-nya rame, ada waiting room. Waiting room, Iya, rame, semuanya rame. Itu maksudnya dalam satu komunitas apa emang kalau mau yang timur, kalau mau Itu kayaknya per ini deh, kayaknya per distrik ya, per daerah ya. Kayaknya gitu deh. kalau Jadi pada timur siapa saat- gitu Iya, ya. cuman kayaknya pada saat itu kan ibaratnya nggak punya handphone, nggak punya medsos. Cuman acara di mana aja tuh orang tahu Oke. dan nyampe aja. Naik Nggak tahu gimana nggak caranya. tahu, pokoknya nyampe aja. Dan rame. Kalau cara lu kemana? Lu kan salah satu pelaku di situ. Dia either naik bis atau ngebak, macem-macem. Ngebak dalam arti Ngebak. numpang gitu. Iya. Gokil. Gandul. Rembul. Nah, itu sampai segitunya ya? Iya, bener. Iya. Tempat paling bukan ekstrim sih. Paling absurd menurut lu pernah main di mana di saat itu? Bukan gini deh, ada beberapa tempat yang gue inget ya nonton. Gue pernah nonton ada di Ciledug namanya Gorawa Kambing. Oke. Itu Gorawa Kambing lu baru masuk banjir harus betis. Anjir, itu absurd ya. Itu banjir harus betis. Ceplok. Menuju ke lokasi. Iya, menuju lokasi. Masuk kan. Tempatnya gor lah gitu. Oke. Gor ya gede gitu ya. Katakanlah lapangan bulu tangkis gede lagi gitu. Oke. Lampunya atu, bohlam. Terus gimana? Ya udah begitu. Tapi listrik ada. Iya, ya ada, cuman lampu cuma satu, bohlam itu.
nggak berusaha nambah apa lagi Nggak gitu usah, udah nggak mikirin. penting Yang penting lu ya udah, iya. tapi fun gitu Bang. Fun. Dulu tuh ibaratnya lu nggak demanding, ibaratnya Oke. nggak gimana-gimana, pokoknya kita semuanya seneng. Iya Iya. Yang kemarin dia main aja hujan dimantelin gue lihat anjir drumnya doang yang jalan. Gitar dicolok pasti nyetrum. Itu kalau nggak nyetrum nggak berhenti. Iya, Gitar iya. dicolok pasti Iya, nyetrum. itu semua nyetrum. Ini drum doang yang kagak. Asli kalau gue sih mati terus. berarti kalau dilihat dari era sekarang dimudahkan banget kayaknya ya. Iya, sangat begitu sih. Dalam banyak hal itu plus minus juga. Plusnya Plusnya ya pasti kan akses itu kan dalam artian info itu sangat ini. Misalkan lu mau dengerin musik apa ya, katakanlah band apapun yang lu mau dengerin, oke. one click away banget, udah tinggal Oke. cek gitu dapet. Terus ibaratnya lu juga sekarang nih lu mau belajar, wah itu paduan di mana-mana ada. oke Mau ngedit video ada. langsung ya itu Iya, semua juga ada. Plusnya itu. Kalau buat gua kurangnya mungkin itu aja gua bilang. Biasanya kalau semuanya didapat dengan mudah, dengan instan, biasanya tuh rasa memilikinya tidak terlalu besar. oke rasa memilikinya Tidak terlalu besar. besar. Kayak contohnya lu deketin cewek ya. Oke. Lama nih cewek pas lu minimal lu akhirnya dia mau jalan sama lu nih. Seneng banget. Katakanlah Ya, seperti ya, itu ya, momennya. pasti, ya, Iya, ya, rasanya ya. seperti itu. Ah. Kalau ada yang langsung jalan, Jadian. ya udah sih. oh udah gampangin. Iya, lebih gitu maksudnya. Ah, Rasanya oke. gitu ya. Tapi positifnya aja ada bagusnya juga. Bang, ya. semua pasti ada plus minus, Pak. Semua ada plus minus. Nah, Gua nggak bilang yang ini salah, yang itu enggak. Oke. Semua ada plus minus. nah, ini yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis tadi nih. Lu nggak pengen sih Mas bikin sebuah konser konser digital gitu untuk mengembalikan kerinduan dari para SA mania. mantap. Para Delok yo. Yo, yo. cah. Katoan sih. Kan wah ini Esa nggak manggung-manggung gara-gara pandemi Ini. ini gimana nih aku nggak bikin sebuah gerakan Movement. kayaknya gue bikin digital deh gak apa-apa atau gue gandeng orang yang mau sponsorin gue Ataupun gue lakukan sendiri gitu sih Mas. secara DIY. Ya, kalau dibilang oke sih. Kalau dibilang pengen antara banyak yang gue pikirin ya. Oke. Kayak tadi ya, produksinya bagaimana, terus ya siapanya, yang akan sebagai yang apa, segala rupa. Dan yang lebih penting sebenarnya menurut gue, moodnya itu beda. Karena Lu- tidak ada crowd kan. Iya, lu bermain di depan lu kamera gitu. Aneh banget sebut gue. Iya, kalau kita membandingkan itu dua hal yang berbeda sih Mas. Kalau mau ngomong Itu bandingkan. seperti lu dengerin CD sama nonton band. Iya, kalau kita mau Tapi lu membandingkan. nonton bola nih, final Liga Champions. Oke. Tapi lu nonton langsung misalkan di Santiago Bernabeu ya beda. Beda Pak. Ya, itu dia. Maksudnya itu. Kurang lebih gitu moodnya. Itu yang gimana sih gue gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya for the sake of Oke. teman-teman yang nungguin, kita akan melakukan itu. Oke, tapi Karena- ada arah ke situ maksudnya Ada, cuma plan-nya ada. itu dia tuh uangnya. Nah, kan gini, kan tempatnya Mana sini? Ntar dulu. Pakai motor Twitter. Nah, kan kalau ngomong masalah budget nih, kan kenapa kalian tidak melakukan ibaratnya kayak oke. Funding ya? Kita nyetak merchandise nih, memang merchandise-nya difokuskan untuk membuat event ini nih gitu ibaratnya atau mungkin bikin basar kayak atau apapun gitu ibaratnya. Gimana? Bisa sih dipikirin. Nanti ya. Tapi nanti manajemen ada. Nggak ada. Semua Serius? ditangani langsung oleh lu. Maksudnya dan tim. Dari tip band itu sendiri. Semuanya hands on. Mungkin ada satu orang di belakangnya emang yang ngatur ya manajemen. Apa manajemen. Ucup maksud lu? Ya, siapapun itu lah. Nggak maksudnya kan biasanya oke untuk main band oke kalian, tapi kita harus tunjuk satu orang nih yang Buat planningnya. buat nge-planningin band kita seperti Iya, apa. terus bayar dia pakai apa? Ya nggak harus membayar sih di Bisa awal. ada yang mau nggak dibayar? Ada aja. Yakin lu? Yakin. Oh, ya udah, lu ya. Semua itu tidak semua ya. semua itu tidak melulu soal duit sih. Kalau Oke. menurut gua sih Mas. Oke. Gitu maksudnya kalian tidak pernah melakukan move on seperti itu. Oh, silakan Mas. Monggo. Silakan monggo. Maksudnya kalian tidak pernah Silakan.
Suntup. Tae. Maksudnya kan udah selama ini kita harus lebih profesional secara manajemen hal-hal seperti itu gimana? Iya, karena emang zaman lu beda ya. Sekarang emang yang tadi tidak lakukan harus dilakukan sekarang. Iya, semua begitu. Ya nanti gua nggak tahu sih. Karena kan emang SI 2021 tuh 25 tahun. Oke. Kalau emang ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, ya harus buat sesuatu. Paling gua baca puisi. Masuk tol kayak Ekmel ya. Filmnya Eminem. Udah masuk tol baru buka. Tapi emang kalau lu lihat SI itu emang itu sebuah project idealis lu yang emang sengaja lu emang segini aja. Maksudnya apa? Enggak, bukan maksudnya emang segini aja. Dalam artian tuh SI tuh apa ya ibaratnya bukan nerimo sih, cuman ya udah seperti itu. Karena kalau bikin serius juga kan ibaratnya itu kan semuanya harus komit. Oh kita serius ya. Ibaratnya lu berhenti kerja harus kayak gitu. Iya. Pokoknya gue pengen semuanya bisa berjalan. Ceritanya gitu di kehidupannya semua orang bisa melaksanakan kehidupannya dan juga si ngapainnya ini. Gitu. Kecuali kompensasinya bener bisa mungkin ditawarkan untuk lu berhenti kerja ya. Iya. Kalau lu dapat sebulan katakanlah ada duit nih buat lu nih sebulan ini 30 juta mungkin dia akan berhenti kerja. Oke mas, gue tanya. Kan sekarang banyak nih band-band apa yang alirannya hardcore ataupun yang rock ataupun metal mulai dihargai nih untuk segi bisnisnya. Kalau untuk SA sendiri gimana? Rock dan metal iya. Kalau untuk band hardcore tetap jadi second line sih. Second line. Yakin mas? Masih nggak punya masa depan atau nggak punya harapan? Bukan masa depan. Ya, Secara finansial ya, ini ngomongin ya. palingan beli token bisa. Itu aja sih. Sebatas itu. Gue sih jujur aja. Gue ngeband selama ini katakanlah misalkan ini keadaan normal ya. Oke. Katakanlah sebulan manggung 4 kali misalnya. Nah, Itu uang yang punya oke, bisa gue buat bayar listrik. Selebihnya juga paling ke Indomaret, paling beli Indomie sama telur. Itu. tapi menurut tuh ada kan jalannya, maksudnya ada kan masa depan secara finansial ya yang lebih baik ya, bisa kan maksudnya kalau dari Kita ngomong secara finansial bukan secara ini loh. Ini secara finansial loh. PR-nya banyak banget tuh. Ekosistemnya harus jelas. Nah, Kalau ekosistem tidak sehat itu tidak berjalan ya susah juga. apa kalau sementara ini menurut lu di ekosistem lu gimana? Jelas atau nggak berarti? buat atau coachingnya Sudah mas, Ampun. parek nege ya. Game monggo. Ayo push. Pedes dong. Wah, kepedesan loh. Oke. Ya, jadi ekosistemnya ini ya itu banyak banget yang harus dikerjain. Banyak banget. Nih kalau misalnya gue potong lagi nih, band lu lawas sama, ibaratnya gue bandingin, gak gue sebutin lah namanya. Sama Band band. ini juga sama-sama lawas nih, Oke. ini sama-sama ini. Cuma band lu brandingnya juga oke, yang ini juga oke. Ini sama-sama keras nih dua-duanya nih alirannya. Tapi yang ini punya lu terkesannya ya udah segini-segini aja gitu. Yang satu buat secara ini ya, buat secara Iya, ngerti gua. Iya. Tapi apa emang bisa itu kejualan ini. udah konsep lu seperti itu? Enggak juga. Tapi emang oke, kita ngomongin gini aja deh. Mungkin yang satu katakanlah lebih berhasil dalam artian gini. Penikmatnya lebih banyak. Dalam artian dia jual misalkan roti bakar, dia isinya coklat nih. Oke. Yang beli ada 1.000 orang. Oke. Nah, mungkin roti bakar gue isinya gula doang. Jadi cuma Rasa old school yang lu jual. Iya. 100 orang 200 orang. Jadi gitu. Jadi berarti emang lu setting emang sengaja ini roti bakar rasa Gula aja. ya gue tetep pengen yang lain apa segala macam. Cuman akhirnya gue sekarang nih sangat realistis. Ibaratnya dalam artian gue bilang gue jadi second line oke buat gue. Kalau ada yang lain mendapatkan katakanlah 5 gelas kopi, Oke. nah gue dapat 1 atau 2 gelas kopi. Iya memang itu. silakan Bu. Silakan, Bu. Korang nih, bantu nih. Mau keluar. Iya. Nggak apa, Bu. Oh, Vespanya nyenggol, mahal Vespanya tuh. Mau siap. Yuk. Ya jelas, beda, emang nggak bisa maksud gue.
ntar deh kita ngomong record. Tapi harusnya bisa mas ya, kalau menurut gue sih harusnya bisa mas. Ya, Betul. harusnya Sayang mas, maksudnya ngerti gua, cuman kan itu problemnya adalah ya ini di maksudnya akhirnya kan dikembalikan ke kolamnya masing-masing. Itu dia. iya sih. Kalau ini kalau sorry ya kalau gue pendapat pribadi kan gue penggemar ibaratnya, penikmat gitu ibaratnya. Sah-sah aja maksudnya. Ya ini sebetulnya udah saatnya ini bisa sekarang ini bisa nih, asalkan ya memang harus ada dirombak sih seperti kata lu tadi. Ibaratnya di brandingnya kayak gimana sekarang, Cara manajemen segala ini bisa nih, bisa menghasilkan sesuatu yang apa kalau secara finansial yang lebih oke gitu ibaratnya. Lu berhak tuh ibaratnya, gua tuh yakin lu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih oke saat ini. Maaf loh mas saya ini sok tahu ibaratnya. Monggo. Soto apa soto tempe lu? Saya tahu. Lu tuh berhak mas. Lu tuh berhak mas. Gara-gara makan nasi, ngantuk gua. Masihnya penyakit orang lama. Ya itu sih kalau dari gua. Tapi gua lihat dari vlog-vlog lu sebelumnya, dari YouTube yang lain gua lihat perjalanannya gokil sih. Lu sempat tur juga ke luar negeri itu, lu bisa ngelintasin Eropa segala macam yang Ya. belum tentu bisa dilakukan sama band-band lain. Itu sih dari lu, wah gokil sih gua lihat. Lu bisa ceritain lu gimana itu? Lu bisa Ya, nomor satu nekat. nekat. Nomor satu. Kalau nggak nekat mah lu di rumah terus. Oke. Kalau gue sih udah keluar rumah gitu ya. Ya nomor satu buat gue nggak mikir gimana keluar aja dulu. Cabut aja dulu gitu. Cabut aja dulu. Ntar kalau ditanya, ntar di sana gimana? Sampai aja dulu. Iya lah, kalau lu mikirin itu lu belum apa udah takut. Iya kan, jadi kayak lu belum apa-apa tuh udah mikirin yang padahal lu jalannya dulu. Orang itu kan ibaratnya kalau menurut gue ya, lu kan dikaruniai akal dan pikiran ya. Manusia itu ya. Iya, lu tenang aja udah nyampe di sana. Lu tenang aja lu. Sih kalau gue lu enak punya temen. Lah, kenapa lu nggak punya temen? Gue balikin lagi kayak gitu. Kenapa lu nggak punya temen? Nah, lu cari temen dong. Namanya juga hidup, makhluk sosial. Terus lu ngapain aja selama ini kalau lu nggak punya temen? Iya. Ya, itu dia. Berarti awal tur tuh di Eropa dulu berarti? Enggak, kalau tur itu kan Indonesia, terus ke Malaysia, Singapura, Malaysia. Thailand, Jepang, baru Eropa. Yang paling menurut lu yang paling berkesan tuh di Eropa itu menurut lu? Buat gue nih, pribadi ya, Iya pribadi. malah tur ke Indonesia buat gue. Oh, di negeri sendiri Iya. berarti? Gue seneng banget datang ke second city sih yang misalkan nih ke Tulungagung gitu ya, Wah, bukan ke Kedirinya. Tulungagung ya kota Iya, second ya? iya. Kota second ya? Itu malah gue seneng. Karena kan kota besar selalu dapat kesempatan ya. Kota kecil jarang dapat kesempatan. Atau mereka datang ke kota besar Untuk mencari. Iya. Gue malah seneng kalau kayak gitu. Lebih buat gue ke kota-kota yang itu, kota-kota kedua itu, orang-orang menurut gue tuh lebih sincere, lebih apa ya? Lebih jujur ya. Lebih jujur. Iya. Siap. Kayak gitu. Gue tanya nih, ini waktu yang Nanya mulu lu. Iya, gimana mas? Kayak pembantu baru. Nanya mulu, Pak gula di mana? Gitu. Bu, mau jajan gimana? Gitu. Nih waktu lu pengalaman lu lihat tur di Eropa itu kemarin mas tuh, lu gimana bisa dapat sampai kesempatan ke situ? Apa gimana lu? Ya sama, nekatnya beli tiket. Gue beli tiket dulu nih. Oke. Tapi belum ada yang book di sana. Oh, gigsnya belum tahu. Titik-titiknya Dan belum gue tahu. cuma akhirnya udah beli tiket. Akhirnya Oke. gue melemparkan mass email aja udah. Oke, setelah tiket dulu nih. Iya, atau yang orang-orang yang gue kenal gue bilang. Oke. Gue udah beli tiket nih. Gue akan ada di Eropa tanggal sekian bulan ini sampai tanggal sekian bulan ini. Oke. Kita mau tur, tolong bantuin ya. Itu gue kirim macam-macam dari WhatsApp, dari email, dari DM lah, apa segala macam gue kirim. Akhirnya dia yang jawab. Satu. Ya pokoknya dari Sekian ya. dari 30 pesan yang gue kirim, yang jawab 1, 2. Tapi gue ngerasa udah kita sikat. Udah dibukain jalan. Itu udah ada nih. Iya udah. Ada satu titik cahaya nih gitu. Iya ibaratnya, ayo berangkat udah jalan. Udah akhirnya gue main di mana-mana aja. Awal nyampe berarti itu di Gue mendarat di C ya, Paris. Bos Paris. Paris Manjapa. Paris. Paris Manjapa nih. Main di situ di PVJ. Akustik. Boy Noah. Anjir. Paris itu nyampe mendarat tuh. Sampai di Paris. Akomodasi ke hotel gimana tuh?
Jadi pada saat kita mendaki Paris tuh sama network of friends. Oke. Temennya temen, oke, lu akan dikatakan di host oleh si A nih. Nanti akan kalian nginep di rumahnya dia. Oke, gue bilang. Udah kita nginep di rumahnya dia. Terus kita nanti nanti lu abis ini kan kita main, gue lupa deh. Kita main kedua tuh di mana? Katakan di Ceko gitu ya. Tapi lu bisa gue jemput di Belgia, di Bruges, di Jauh kan Mas jaraknya itu Mas? Oke, gue bilang, gue nggak pakai oke aja pokoknya. Udah. Oke, nyampe nih di Belgia, dijemput sama di orang itu. Kita dijemput, kita main. Nanti gimana? Jalan lagi, dianterin sama dia. Jadi gue selama di sana transportasi tuh di kabar ada mobil. Jadi kita cuma beli bensin doang. Yang nyetir ada? Ada. Nyetir ada. Terus kita tiap ini ada tempat tinggal lah ya. Makan lu nggak usah khawatir, pokoknya ada semua. Dan kita dapat uang dari kita kan ada orang kan nonton bayar tiket ya. Itu ada bagian-bagiannya. Misalkan tiket 10 gitu. Itu nanti kalian dapat sekian. Pembagiannya. Tempat dapat sekian gitu. Kita dapat dari tiap manggung dapat duit. Itu cukup mengcover untuk si biaya perjalanan tadi. Kalau gua bilang sih ya, kalau buat SA ya, kita nganggapnya wah itu iklan. King lewat. Ini itu yang lewat tuh Kotaro Minami. Ora King, ora I love you. Itu gua yang gitu gua tangkap malah anak-anak ngerasanya tuh kita nyampe itu udah lunas kan. Berarti kita ngelewatin imigrasi. Udah lunas, habis itu udah terbayar semua. Alhamdulillah bisa juga. Alhamdulillah. Nggak kayak film apa itu, Bet? Yang tertahan di terminal. Terminal. Jadi udah keluar dari imigrasi. Itu, kita ngerasanya itu pada saat itu. Udah lewat imigrasi, udah masuk nih gua nih gitu. Iya udah. Kita udah nggak mikir duit tuh gimana. Enggak, udah pokoknya beres terus semua. Udah ada aja jalannya dibukain kok ya. Iya. Tapi dari sendiri pasti ngantongin dong itu buat gua tur Eropa bawa duit cuman 350.000. Serius? Euro? Iya. Enggak. Rupiah. 350.000. Itu terlalu. Itu serius, Mas. Iya. Kalau dibawa ke Medan juga kurang itu. Gimana serius? Baru sampai Blok M udah habis. Itu serius. Iya. Gua cuma bawa 50 euro. Lu dapat apa Mas di sana, Mas? Kagak pada dah. Yang gue dapet nonton band yang gue suka, Fox Parror mau nonton. Gokil ya. Enggak maksudnya lu bawa segitu lu pede maksudnya. Pede. Ya buat gue kan gue udah di cover nih. Maksudnya tempat tinggal, makan, transportasi. Iya. Maksudnya kayak lu cerita tadi barusan kan, oke nih kita rencana lu paling cuma 3 kota nih, 3 tempat nih, 3 gigs. Taunya nyambung. Kita bisa dapat dari sini nih gitu. Kita akhir main tuh berapa ya? 8 kali kalau nggak salah, 7 kali atau 8 kali lah gitu di beberapa kota itu. Jadi buat gua ya udah. Dan gue sih kan nggak pernah komplain ya, makan nggak pernah nanya gue kita makan apa enggak. Asikan tuh deh. Gue tuh disuguhin timun sama tomat, sama roti, udah makan aja. Iya. Ya kalau buat gue itu makan aja nggak apa-apa. Jadi kalau orang nanya, kok lu bisa hidup sih dengan 50 euro di Eropa? Ya bisa, itu kan tergantung gimana lu mau hidup kan. Kecuali lu mau beli tas Prada di sana ya nggak cukup. Nggak nyucuk Pak. Nggak mau nyucuk. Tas Prada ya buat Mas soal nggak sakit Mas. Kerasa ya Mas. Nggih, monggo niki mawon Pak. Kadain iki ya sampean. Gak ngatasi Mas ini Mas. Itu. Nggak ngatasi. Sepurane Mas. Ini gak ngatasi Mas. Akhirnya lu tempat situr itu berakhirnya di Terakhirnya di mana Mas? Panggungnya terakhir ya? Anjing, gue lupa. Kalau nggak salah ya di Berlin tuh di mana ya kalau nggak salah? Jerman ya kan? Iya, di Jerman. Wah, sampai Jerman Mas. Iya. Oke berarti. Lupa gue. Iya sih kalau nggak salah iya. Jalan-jalan terus ya. Dia dapat apa? Dan tadi dapat pembagian dari si tiket tuh jalan lagi. Lu tiba-tiba ada yang ngubungi atau lu menghubungi? Enggak, tiba-tiba tuh nanti lu besok nih misalkan ada acara mendadak nih di Hamburg misalnya. Oke, berangkat Sikat, aja gitu. iya. Udah nggak pakai gimana. Iya. Itu berjalan seperti itu maksudnya lu tanpa rencana. Ada sih yang udah set nih. Tapi ada yang tiba-tiba ini ada nih last minute nih. Oh iya. Tapi sorry, tiket pulang lu itu ke Sudah kabar kan udah beli gue. tiket pulang lu dari Paris lagi? Enggak, dari Amsterdam.
Amsterdam berarti Berarti dari Jerman masuk Masuk Amsterdam Amsterdam tuh. Wah, anjir, gokil. Gue pikir dari Lampung tidak lu rencanakan yang pulangnya itu. Enggak, kan tiket promonya itu adanya. Jadi emang dapatnya seperti itu, ya udah. Berarti harus anjing terakhir dari Berlin, anjing gue harus ke Amsterdam nih. Biar kereta lagi. Nah, enggak, naik kereta mahal. Gue naik bis. Oh, lebih murah. Iya, lebih murah. iya. Lebih murah bis di sana. Naik Flixbus. Kalau di sana tuh gimana Mas buat Animonya animo dari orang-orang sana tuh gimana Mas? untuk band-band baru. ini band Indonesia, band Indonesia nih, maksudnya baru pernah gue denger nih. Sebenarnya sih gue nggak dalam artian gue nggak bisa bilang animo di sini dan di sana bagaimana. Tapi yang buat gue pas- adalah sebenarnya semuanya itu kurang lebih sama ya. Oke. Itu balik ke elunya aja. Oke. Dalam arti balik ke itu Ya kayak lu misalkan nih, lu jual apa nih ya? Ayam. Ya kan? Jual ayam nih. Ah. Lu buka di mana aja sama aja. Kalau emang ayam lu itu cocok, Oke. mau buka di gunung juga ada yang beli. Oke. Kayak gitu aja udah. Kalau gue sih gitu. Kalau emang gua cocok ya orang pasti menikmati gitu Iya, ya. maksud gue gitu. Jadi kalau gue manggung nih di mana aja, katakanlah gue mau manggung di Berlin atau gue manggung juga di Batang misalnya, Oke. sama aja. Jadi itu tergantung elunya gimana. Kalau gue sih menyikapi sama aja. Kalau ditanya animonya gimana? Oke, ada satu kota gue main di Düsseldorf di Jerman. Oke. Itu nggak boleh turun. Maksudnya nggak boleh itu sih? Gak boleh slam. Enggak, udah selesai main nih. Nggak boleh berhenti. Udah habis nih. Udah ya, iya. Kaki gue dipegangin. Ayo, coba boleh. Iya. Pokoknya melok aku. Setan. Setor. Wes ngedem iki. Gak boleh udahan gue. Udah, justru itu bukan mana pokoknya apa? Gini, ya ulang lagi lagunya. Dari awal. Terus pokoknya joget. Dia nggak tahu lagunya kan. Iya. Terus pokoknya main. Sim itu joget. Pokoknya joget. Saya kurang ngerti lagumu. Pokoknya joget. Lu sudah membakar suasana, men. Itu ibaratnya tanggung jawab lu. Udah panas gue. Itu, iya. Itu gitu. Ibaratnya lu main di mana aja sama aja kalau gue. Iya. Gue sih menyikapi sama aja. Tinggal bawaan ke diri sendiri apa ke diri masing-masing ya ibaratnya? Jadi gue tuh udah berapa kali ya katakanlah orang nonton SA nih dengan singelong bahasa ikan. Ya nggak apa-apa, yang penting bengong aja. Wow, iya, yang penting mereka, gue mau nyanyi tapi nggak tahu, ya bodoh, yang penting keluarin aja. Ya, lu nikmatin Lu aja. gue fasilitasi lu nih, ayo. Ya mereka gitu. Cacok mampu. Jangan asik dong kayak gitu. Cacok. Mampu. Oh begitu. Iya. Akhirnya dari Jerman balik lagi ke Belanda Belanda, balik. Pas nontonnya itu di mana? Volkswagen tuh di Berlin. Balik lagi? Iya. Waduh, balik lagi Lu loh. pas kota terakhir Berlin itu main apa emang lu udah di Belanda ke Berlin lagi? Di Berlin gue udah nggak ada gue udah nggak ada manggung tuh. Emang ngejar itu Iya. Prospero doang. Yang sempat rame kan di Wapne ya. Yang sempat rame. Padahal itu. pemilik sebenarnya ada di Padahal di sana orangnya dari lagu Take a Mall menjadi Tai Kepo. Tai Kepo. Ini apa ya? Jadi Wapne ya. Itu gimana sih Mas? Di aura nonton Prosper langsung lanjut jadi gimana sih? Wah itu gue inget banget tuh gue abis kalau nggak salah abis sakit nggak lama tuh gue pernah nulis status gue nggak mau mati sebelum nonton Foxfire gitu ya. Nonton. Alasan lu kenapa Mas? Nggak tahu itu band yang gue harus nonton pokoknya. Oke. Ya nggak tahu ya. Itu dalam Morrissey apa gimana kalau menurut Kan Prosper? gue udah nonton ceritanya. Oke. Mungkin pada saat kalau gue belum nonton ya gue mungkin jadi kan dulu juga gue inget sih waktu itu berarti gue ketemu orang Inggris lah, dia udah tua lah, dia ngalamin zaman Hacienda, dia nonton ya, terus dia nanya impian lu terbesar apa, dia bilang gitu. Aku pengen banget nonton Morrissey gitu. Ini sebelum 2007. Oke. Gue rasa 2005 gue pengen banget nonton Morrissey gitu. Terus dia cuman bener loh pengen nonton Morrissey, iya gue demi apapun gue harus nonton dia. Tapi kayaknya dia nggak mungkin deh, soalnya kayaknya dia nggak mungkin datang ke Indonesia. Kalaupun, terus gue bilang, gue mau misalkan gue ke Eropa, dia nggak ada jadwalnya. Terus dia cuma bilang gini, lu tetap harus, ya lu jangan berhenti berharap dan bermimpi. Lu harus percaya sama mimpi lu, bahwa someday lu akan nonton. Apa yang lu yakini Iya, itu? dia bilang gitu, bener lo, iya. Lu harus yakin. Ya udah. Karena keinginan gue cuma dua, nonton Morrissey sama nonton The Stone Roses. Oke. Morrissey nggak mungkin nggak datang. Stone Roses udah bubar. Ya. Datang. Asik.
Terus gue tambah lagi nih kan orang gitu tumang. Iya. Manyo. Sicin jalo sicin. Bukan teman manyo. Pengen lagi nih Coxper, gue harus nonton. Bener. Kalau sekarang ditanya, lu pengen sekarang nonton, gue pengen nonton apa ya? Kemarin tuh gue sebenarnya pengen nonton Rolling Stones. Oke. Cuman gue cuma punya duit bisa buat beli tiket pesawat. Tiketnya kan di sana lebih mahal daripada tiket pesawatnya. Iya. Kata Soleh ngomong, wah harusnya lu berangkat aja, tiketnya dibagi-bagiin. Ya gue nggak tahu anjing, kalau gue tahu mah iya. Kalau tahu mau berangkat Iya. ya, budal. Nah, yaudah deh gue pengen nonton ini terakhir Sex Pistols gitu. Iya, Mas mati, curga. Lu masih hidup Sex Pistols, masih lengkap? Lengkap. Lengkap. Wis. Enggak, yang mati cuma Sid Vicious. Vicious, tapi yang lainnya ya. Iya. Gue sorry gue mandangnya Sex Pistols itu menurut gue sih Sid Vicious. Komplit ini masih ada. Itu doang, udah yang lain nih enggak. Ya positif bukan enggak, dalam artian kalau bisa nonton ya nonton. Iya. Tapi kalau ditanya pengen nonton apa lu sekarang? Sex Pistols. Kembang karo bedil. Masih beda. Bukan tuh kan Rose. Rose, Sex Pistols. Sama kayak gue dulu kan nonton ini. Raymond walaupun cuma tinggal marki. Oh iya. Anjing, waktu kesini gue nggak sempat nonton. Yang kan. mana nih, yang Senayan? Apa Yang di Hard Bali. Rock? Oh di Bali. Yang di Bali. Yang di sini gue nggak ngejar kan. Akhirnya pas kita lagi di Bandung itu ke Bali, nggak ada duit nih, anjir ada iPod. Ya ini sekolah gue nggak peduli. Posternya gue koleksi, bajunya gue beli, Iya. kagak nonton, haram. Walah. Haram gue. Iya, kesempatan tuh nggak datang lagi. Iya. Iya benar. Sama kayak band Australia siapa? The Living End. Living End. Nonton di mana lu? Di Bali. Seriusan? Main di Bali. Living End. Oh, yang opening waktu itu adalah Hydrant. bukan yang Bandung siapa sih namanya? Sigit. Oh. Wow, Living End pernah datang ke Bali, baru tahu gue. The Living End. Gue jual Dokmart itu. Kontrabas kan? Kontrabas. Tapi sih waktu si Travis Dempsey-nya udah keluar. Oh, ganti Travis Barker. Bukan. Si drummernya udah ganti waktu itu. Ganti drumnya Lila. Jadi aku Lila. Mas Malik yang main. Oh gitu. Jadi tapi bener sih Mas. Yang lu bilang tadi mesti diyakini dulu ya. Ketika Iya. kesempatan itu datang, lu langsung bisa masuk gitu Iya, ya. iya. Itu yang mesti gue bajarin dari lu. Gue sih itu deh. Lo, udah. Gusti Allah tuh buat mencari. Iya. Lu jalanin aja dulu, tenang aja lu. Iya. Asli. Tenang. Iya. Gue belajar ya. Gue iyain aja karena dia udah duluan. Oh iya, karena lu udah duluan dan memang terjadi. Nggak boleh ada pembantahan lagi. Udah begitu. Makanya udah lu jalanin aja udah. Apapun yang lu inginkan ya Iya, ibaratnya ya. iya. Iya benar. Nanti lu nyesel kalau nggak kenapa gua nggak gitu ya. Makanya Iya. gua punya prinsip mendingan gua nyesel beli daripada gua nyesel nggak beli. Iya. Nah, itu. Mending gue nyesel ngelakuin daripada nyesel nggak ngelakuin. Tapi yang positif ya. Iya. Apa tuh? Emang lu pernah positif? Ya, makanya apa tuh? Ya, ibarat Ngambilin bekerja. anak orang lu anjir. Itu yang positif. Kerja, apapun meniti karir gitu ibaratnya. Nah Mas, kalau ngomongin tadi musiknya udah gue bahas tadi. Ntar lu, gue pengen ada satu barbar gitu. Ada satu pertanyaan yang tadi sempat Apa? orang kenal lu hardcorers banget ya. Banca ya, hardcore. Anak hardcore, tapi sisi lu punya sisi lainnya itu. Lu seorang Alter Morrissey. ego lu. Alter Morrissey banget. Sebenarnya terus lu ngomong kalau lu ngomong gua hardcore banget, lu nggak kenal gua. Nah, itu artinya maksudnya gimana sih? Iya kan gue bilang, gue bandnya paling suka The Beatles. Oke. Kalau ditanya lagi, lu selain Beatles apa lagi suka? Ya Sex Pistols. Terus ya udah apa lagi deh? Ya udah Ramones. Oke. Makin lama kok nggak di band hardcore ya? Ah. Ya emang buat gue mungkin gue suka hardcore, tapi kalau suruh katakanlah milih banget, gue lebih suka Guns N' Roses daripada band hardcore apa yang lo tahu. You Talk Today misalnya. Agak, gue lebih suka Guns N' Roses. Jelas itu udah. Daripada band hardcore yang gue selalu salah penyebutan Cita Vital. Cita Vital. Lu lihat Cita Vital. Yang selalu salah penyebutan. Biar nggak salah sebutnya SOI aja. Sorry ya. Berbeda apa ya Cita Vital? Sambil gini, Cita Vital. Oke. Lu Iya. mungkin di spiritnya lu suka. Iya, gue suka itu. Dan apa ya? Gak tau sih, gue menemukan hal yang di hardcore nih orang tuh bener-bener memperhatikan satu sama lain dan emang bener-bener yang dibilang namanya brotherhood tuh ya, terjadi men. Berarti Itu sudah terjadi di hidup lu juga kan? Iya. Berarti tanpa ibaratnya tanpa gue mendengarkan sound-sound hardcore, tapi jika gue bisa melakukan apa itu ya hardcore dalam kehidupan, ibaratnya gue saling membantu, ibaratnya gue meneriakan apa yang menurut gue benar, gue bisa disebut hardcore nggak? Konkret lu, mana? Sini kartu lu gue tanda tangan.
bukan KTA, KTH, kartu tanda hardcore. KTA-nya cepul. Kartu tanda aparat tuh. KTA, kartu tanda arek hardcore. Ada hardcore. Boleh. Kan banyak tuh ibarat sekarang. Wah, gua mah hardcore banget. Gua mah hardcore men. Gua. Lu masih baru ya, lu hardcore kid man baru kan Oh, udah iya. ada. Kalau udah tua hardcore dead. Hardcore old. Hardcore kid. Oh, jadi Kan enggak ada istilah seperti itu kan. Enggak, maksudnya emang hardcore kid itu memang selalu dipanggil kids gitu karena ngerasanya mereka semua kitanya semua jadi anak kecil yang Oke. emang ya begitu. Sama semua udah. hardcore sebutannya gitu Iya. ya. Hardcore. Hardcore kids. Hardcore ya, bukan hardcore dan softcore ya. Itu beda lagi konteks. Tapi kan kalau makin sini bukan ya. Banyak yang wah gua mah bikin ada yang bilang happy hardcore, ada bilangnya Ya gitu. aku apaan happy five maksud gue. Ya bukan, ini kalau temannya PCP maksudnya. Anjing PCP. Ada yang gua mah lainnya happy hardcore ya. Gimana sih nggak ngerti gue happy hardcore sumpah. Ada yang ibaratnya ada mention station. station. Epicor. Epicor doang happy. Ada yang happy hardcore. Menurut lu hardcore tuh luas ya, nggak cuma gua ngerti mas Kora, gua kan bukan Gue sih udah jujur aja gue udah nggak terlalu peduli. Orang mau ngomong gue hardcore katakanlah. Iya ya udah nggak apa-apa iya. Monggo. serah Kids gitu. kecakan gue sih udah iya udah. Bodo amat gitu. Bodo amat udah gue nggak peduli gue. Asli. Karena hardcore menurut lu kayak tadi ya. Iya, Gimana buat gue sih lebih pengen dan lebih fokus bisa ibaratnya bukan berguna ya, dalam artian bisa menyenangkan orang lain. Woi. Yang gampang-gampang aja buat gue gitu, nggak muluk-muluk gue. spiritnya tadi dia? Spirit. Spirit. Oh, spirit. Spirit. Iya, gue sih nggak muluk-muluk gue. Nah. Ya sih. Pengen yang begitu aja, gue santai aja. Mungkin kalau dulu lu lebih menggebu-gebu dari sekarang, Mas. Jelas. Jauh. Tapi enggak, maksudnya gini. Objektif gue mungkin agak tidak seperti dulu ya. Dulu mungkin objektif gue yang katakanlah ini. Sekarang objektif gue nggak yang ini aja sih. Ini juga. Lu lebarin gitu ya. Iya. Kacamata lu lebarin lagi. Bring me the horizon. Anjir. Size. Suicide silent, menang-menang mati. Menang-menang mati. Kendarat. Menang-menang kendat. Suicide plan. Pakai pakaian terbaikmu. Kendat. Mas, kemarin kan lu sempat mengalami masa koma itu, Mas. Ternyata pengalaman koma itu gue dapat lagi bukan lu doang yang mengalami koma itu. Giok Superglad juga tempat mengalami koma selama sebulan gitu. Ah. Sebulan. Gue tanya dia, lu perasaan lu koma tuh apa Mas Giok nih gue. Ini sebelum lu ya. Gue nggak tahu, gue di sana tuh ngerasa Gue seperti kayak di padang pasir, terus gue ketemu sama Jim Morrison, anjir, ketemu kakek-kakek berjenggot. bangun-bangun katanya gimana Fit? Bangun-bangun gue menyon, kagak bisa ngomong. Lah sebulan lu molor gitu. Kalau lu ada pengalaman apa Mas selama proses Tidur panjang lu itu. Itu juga yang gue bisa cerita, maksudnya gue ingat setelah gue bangun udah sadar gitu, udah lama. Itu gue jalan di padang pasir sama kayak gitu ya? Gue jalan di padang pasir. Cuman sepertinya tuh gue memerintahkan diri gue sendiri untuk tetap apapun yang terjadi gue harus jalan terus, nggak boleh berhenti. Mungkin itu analoginya mungkin gini, kalau gue berhenti gue mati. Mungkin ya. Ini gue jalan terus. Bangun-bangun di hari kok? Nggak inget gue nggak tahu sumpah. Kalau dari dokter, catatan dokter? Wah nggak inget. Nggak tahu. Pokoknya gue bangun, katanya gue cuma bilang gue aus. Oke. Terus minum cuma digini-gini doang kan. Bibir di Gue minta Fanta lagi pakai es. Asli gue Nekat, minta pakai es langsung gue Fanta pakai es. Joshua pakai gelas, Wah. pakai Ini plastik. kalau orang gitu. Jawa ngomong Joshua. Joshua. Itu ekstra Joshua. Joshua. Herman. Nggak ada Mas Joshua Mas, adanya kuku Bima. Joshua tapi nggak pakai Herman. Oh jadi lu bangun tiba-tiba lu merasa haus tadi gitu. Iya, ya kalau itu kan logikanya kan ya lu nggak minum berapa lama Iya, tuh? dehidrasi. Iya, wah. Siapa lagi? Maman. Tahu sih pokoknya. Katanya kalau orang habis tidur panjang itu mengalami ketajaman ini katanya, indra. Penajaman indra ya. Indra Bekti. Kok gitu? Herlambang. Indra Biro. Tulang putih. Ya, sama Mas.
Woi, ini Mari. teman saya namanya Mas Sehat, Oko. sehat, Bang. Oko. Sehat. Silakan duduk Mas Oko. Woi. Silakan Dulu duduk. kan? Oh iya iya iya. Selamat ulang tahun. Wah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tahu nih kalian berdua nih. Enggak, Mas dia aja, Mas. Walah. Ini dari Mas Oko yang dulu sempat di Synchronize. Oh gitu. Tahu Bang Cak, woi. Iya. Bang Cak tahu. Mas Oko kali ini memberi saya ini, Mas. Apa nih? Wes. Tapi Mas Aca kan tidak Ulang Mas Aca tidak minum. Holy Herb, Mas. Holy Herb. Ulang Oh, iya. tahun. Holy Herb, olahan ini, olahan Bensin sama aerosol. air AC. Ya, olahan apa namanya? Lokal spirit Bali. Ini varian baru. Enggak, varian baru. Bisa minta tolong dong, temen kita dibikinin konser dong dari Black NJ. Kemarin konser di Black NJ. Oh, iya udah. Iya dong. Makanya lu gak kenal gua. Itu. Ini emang gak kenal, biarin aja udah. Tahun biasa. Kalau ada sisanya gua kasih dong buat anak. Pet kesini tuh, Pet. Oh, ini Mas, ini. Santai. Apa? Enggak, maksudnya buat si anak-anak. Iya, Ini Bapak bawa bisa, bawa aja, Mas. Ntar kita juga ada produk yang lain. Ya Bang, Mau kemana? gua kickboxing Bang. Wes. Elah ngapain sih? Tawuran aja. Ya, thank you, Pak Oko. Udah, Mau udah. kemana sih? Udah ntar aja. Ya, Mau senang Ya, SKJ. Ya. Siap, 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 Pak Oko. Thank you buat Oko doa Ibu. Sweep. Ini buat Mau cenengin Ali ya. Oko. Oh, Oko Sobat kita dari Bali. Iya, Bang. Bener. Oko Timbals. Wis. Bukan udah bagus Oka Sugawa ya? Yang main lupus. Anjing. Yang di Indosiar dulu. Bangun dong lu. Wis Nah, ya. Karena gua kecil di era itu, gua makanya cari lupus yang itu. ini baunya apa sih? Lu buka dong punya lu. Ini Gua pengen kunyit nyoba. Mas. Ini Kuahnya kunyit. herbal. Kunyit, kunyit. Oh, tapi campur bensin. Orang. Warnanya doang. Joshua itu. Tapi nggak pakai Herman. Ya tadi ada nggak kepekaan lu setelah lu tadi koma tuh, Mas? Ada Dika, thank you. Gue sih nggak berani bilang bagaimana dan apa ya. Cuma memang ada perubahan yang gue rasa sih. Selain apa nih? Pola pikir ataupun Fisik ya? Iya. Apa itu? Ya itu seperti ya merasa lebih tajam. Lebih peka. Iya. Kok? Peka lah, longor, Mas. Tak tempiling lah. Gue temen ketemu orang Jawa lagi. Gue biasanya kalau ngobrol di Bali kan ngomong bahasa Bali sampai dia sama bahasa Bali terus gua. Kalau ke ngobrol bahasa Jawa paling sama teman kita yang di anak-anak ITS ya. Naik TS, Anak Surabaya banyak kan. Ini ketemu lagi. Masa gue lahir besar di Jakarta loh. Oke, tapi di Gua rumah lahir- tuh Jawa nggak? Nggak. Enggak. Malah bahasa Inggris. Wis, Enggak serius. British man. British. British. masuk ya bener. Sangat dijaga buat ilmu pengetahuan Mas sampean. Asli beneran, gue nggak pernah diajarin bahasa Jawa sama bokap-nyokap gue. Masa? Iya, tapi gue belajar sendiri. Oh, oke. Gue sebenarnya gue ada orang suka, gue tuh sangat cinta dengan namanya bukan Jawa, kalau sekarang Jawa kan culture. Oke. Gue seneng banget dengan kebudayaan. Monggo mas, monggo. Silakan. Masuk aja. Monggo. Maaf. Lewat sini nggak apa kok. Serius. Wah, hati-hati. Oh, slow. Tenang. Maaf. Tenang. Putih bener. Habis poles. Panuan sebadan. Jadi gue tuh nggak pernah diajarin bahasa Jawa. Gue belajar sendiri. Dari nyokap juga nggak pernah. Enggak. Malah banyak orang bingung sampai lu belajar bahasa, even saudara-saudara gue, lu belajar bahasa Jawa di mana sih? Maksudnya Jawa Tengah lu bisa, Oke. Jawa Timur lu oke, Kromo Inggi lu Jalan, ngerti. sakit. Oh bisa lu, nggak tahu gue. Ada bahasa Padang, tanyain sama Mas Ade. Ah. Jago juga deh. Ya enggak maksudnya, Aca iya dia bahasa apanya bisa gitu sih. Kewan ya bisa. Tagalog. Macam kewan. Gue nggak belum bisa bahasa Niksau dong tuh. Oh iya. Itu mana teh Mas. Netizen. Hidup cuma menang dapat botol dong udah seneng dia. Seneng banget dapat botol cola. Itu dia sebenarnya itu filosofinya adalah bukan filosofi ya, pelajarannya moralnya adalah bahagia itu sederhana. Oh, itu banyak tagline ya, Bang. Tapi emang menurut lu bener itu? Bahagia itu sederhana. Itu bener. Kalau menurut lu aplikasikan seorang Aca. Iya. dari seorang Aca. Lu bahagia itu sederhana. Ibaratnya kayak nih, lu dikasih nih. Nah. Oke. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia. Kayak gue tuh tadi dapat ayam, Ah. nasi ayam. Seneng. Habis itu ada air putih, ada kopinya. Ah. Seneng, alhamdulillah.
tinggal duitnya aja nih. Iya, Nah, bagi dong. belum. Kalau duit ya aku Iya. aku Aku udah pulang. kurang pikiran gitu. Itu dia, maksud gue berbahagia itu sederhana. Cuma dimain di pola pikir kita Iya, aja ya. maksud gua lu jangan bukan keseringan ya. Lu jangan terlalu fokus untuk dalam artian apa ya, nyacat atau nge gitu. Makanya. Lu harus lebih bersyukur, berterima kasih dalam hidup lu. Ibaratnya nih, lu sekarang alhamdulillah ada yang nganterin ini. Iya, lu itu aja yang lebih fokus sebenarnya itu aja. Nggak usah terlalu mikir yang gimana-gimana, lu tenang aja. Nah, Ya. Ini bukannya kita menspesifikasi masalah ras ya. Kalau orang Jawa tuh kalau gue lihat banyak untungnya. Udah tabrakan untung ramati. untung kalau misalkan mati, untung nggak cacat. Kalau Untuk tak hidup daripada cacat itu. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Pokoknya itu, lu harus menurut gua sih, gua lebih seneng, gua lebih fokus untuk bersyukur aja. Gampang, bahagia itu sederhana aja. Udah. Mas Caca, ini agak kalau menurut lu kan di industri musik ibaratnya ya. Gede lu lihat industri musik saat ini kayak gimana? Sekarang ya? Sekarang nih menurut Milenial gua sekarang. sekarang nih buat gua band-band apa sih sebutannya? Bukan band major label ya. Kalau band indie nanti konotasinya musik indie. Musik Enggak, indie. maksud gua ini band yang di luar major label ya. Oke. Ini malah yang gede-gede banget sekarang. Ibaratnya katakanlah kita waktu itu kan ngeliat band gede banget apa misalnya Noah lah. Oke, habis Noah kan geser lagi nih katakanlah 420. Oke. Habis 420 geser lagi nih Pamungkas. Oh, Oke. yang udah yang dulu second itu ibaratnya. Nana. Ayo. Bukan Pamungkas main bola ya. Bukan mas bola. Bukan Pamungkas Bukan PP. Itu semua begitu dan kalau ditanya, wah yang seperti Pamungkas banyak banget, ada Banyak lain lagi. Wah, banyak lah, lebih jago masih banyak ya. Iya, mas itu ibaratnya ini yang justru itu tuh. Cuman gue sih gue ngarep banget nih di kota lain selain Jakarta banyak band kayak gitu. Kalau Surabaya oke udah ada apa sih Lampu Kau misalnya ya. Lampu Kau, ya. Gue nungguin yang lain-lain nih. Misalkan ada band entah Kediri, entah Iya. Tulungagung, entah Mana pun. Blitar, Cepu. nah, apa Ngawi, Wali Pupun. Tempatnya Kak Doni itu mana, Bit? Caruban. Caruban. Kan sebelahan sama teman-teman. Iya. Gue pernah main di Caruban waktu itu. Iya. Tempat rumah teman gue itu di sebelahnya rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa sebelahnya jadi pasien rumah sakit jiwa kalau siang kan ya udahlah dilepas aja sama petugas-petugasnya. Wah tuh rujak, aduh Jajan. jajan maksudnya disuruh beli. Kalau rokok dia ya maklum lah, muntung pakai koran. Anjir orang gokil beli rujak. Tapi mereka komunikasi. Komunikasi. Maksudnya dalam artian ya sudah diajak ngobrol gini bisa, cuma secara mungkin malah mereka lebih normal daripada kita kalau gue lihat. Ya itu dia maksud gua, kita sih nggak perlu ya kalau gua ya. Iya, iya, ada masa Gua nggak pernah tuh kayaknya sekarang apalagi ya gua nggak pernah memandang oh ini orang gila tapi pasti begini enggak sih. Gua ngerasa enggak, kita tuh bukan orang yang sempurna dan udah iya banget, enggak. Ada orang lain yang iya lah. Gua mah temenan sama semuanya deh. Gua pengen banyak-banyakin temen aja. Iya, iya. Ya. Dan harus lebih fokus bersyukur dan berbahagia. Wis. Itu aja. Bahagia is number one. Yes, Iya. jelas itu. Belum Eh, selesai. Bahagia dan Silakan. bahagia dan Sini nih udah. Baru selesai. Belum, sebentar lagi. Bentar. bahagia dan damai karena damai itu ada 50.000. Kalau bawa motor Kalau bawa mobil, bisa lebih. Bisa cepet. mau lewat ya? Nih gue pinggirin. Apa? Mau lewat. Enggak. Ini udah selesai. Belum bentar, boleh ngobrol nih. Nah, udah Seminggu syutingnya. bikin tenda di sini terong. Nerok anjing Jawa banget. Porsinya gembreng gitu. Nerok. Nah, kalau Mas Aja sendiri buat rencana Mas Aja di Answer ke depan Ke tuh depannya seperti apa? jangka pendek ini, mimpi pendeknya Mas Sacal. Bukan rencana sih, harapan gue Harapan sama aja. SA semuanya sehat. Terus kita tetap bisa berjalan seperti yang kemarin-kemarin. Gitu aja. Gue sih nggak muluk-muluk, kita pengen tetap bisa berjalan sama-sama gitu aja. Dan juga teman-teman yang nonton sama SA juga semuanya sehat. Gitu aja. Nah, Mas, gue minta dong Mas, lu bakar spirit. Soalnya banyak teman-teman kita yang
Ada di beberapa Bali. bulan kemarin di Bali. Kemarin tuh banyak karena yang efek pandemi ini memutuskan untuk mengkat dirinya, ada suicide banyak seriusan mas. Beberapa ya lumayan mas ya, banyak anak-anak muda seumuran sepantaran gua sih, atau karena kan sudah terjepit, mungkin ada tuntutan, dia mungkin mengkaca, memotong, memilih jalannya sendiri. lu bakar dong mas semangatnya yang masih ada nih, yang saat ini mungkin Yang ada rencana. rencana, Semoga rencananya dibatalkan. gitu. Yang belum Ini sebenarnya pelajaran buat kita semua lagi. Ini saatnya kita reach out, saatnya kita apa sih bahasa Indonesia reach out tuh? Menjangkau apa sih? Menjangkau, Iya, menjangkau. Menjangkau. Kita harus menjangkau lebih jauh lagi, menjangkau teman-teman kita melangkah sendiri. gitu ya. Iya, kita harus menjangkau. Itu teman-teman yang kayak gitu tuh kita nggak boleh diemin sendirian ya. Kita harus bener-bener memegang dia bahwa dia nggak sendirian dan kita tuh tidak sendirian lagi. Kita hidup tuh sama-sama. Nggak mungkin lagi semuanya itu bisa dihadapi sendiri-sendiri. Kita harus sama-sama. Kalau emang katakanlah nggak punya duit, ya udah datang aja, WhatsApp aja, apa telepon, oh ya apa kabar, lagi ngapain, ngopi yuk, atau di rumah lu, ayo deh, gue bawain ini ya, kopi apa gimana, itu aja. Kehadiran tuh penting banget lagi. Jadi jangan biarkan temen lu sendirian, kita sama-sama lagi. We're not in this alone, kita sama-sama men. Itu yang penting buat gue. Asli ini keadaan kayak gini nih, kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan. Nggak boleh sendirian. Ya, Buat orang yang berniat lu sabar aja, lu tenang dulu, tenang no pikirmu, bahwa kita akan ketemu lagi semuanya dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Asli, ibaratnya janji gua juga pengen ibaratnya nih ketika ini semua udah bisa, maksudnya bisa berkunjung kemana, SA juga pengen kemana aja lagi. Tunggu aja, tunggu, sabar, dikit lagi, ya, oke, bener. Jangan ngapa-ngapain. Makanya ini untuk pesan gue, untuk bukan kalian itu aja yang akan baru mau akan, tapi untuk teman-teman yang lain, menjangkau lah, reach out, menjangkau, ya, beneran, itu aja. dalam sih. Dalam. Saatnya kita juga lebih peduli sama sesama kayaknya. Iya, itu dia maksudnya, reach out. Kan gue bilang, kita give and take, kita kasih dulu. Jangan cuma take-nya doang ya. Iya. Oke. Dalam sih, tiba-tiba gue langsung ses gitu. Muda masuk ulu kalau mau. Ini gue muluk kacak mas. Apa nih? Wih mas, turun mlebu wis metu. Dereng enter sampun close. Nah, thank you banget. Lu ada mau tanya lagi sama gue Mas? sih kayaknya udah cukup, udah mewakilkan ya pertanyaan tadi. Maksudnya pertanyaan juga, terus Mas Aca juga udah membakar semangat kita dan teman-teman Iya. kita. Please lah, jangan memilih jalan itu. Buat Intinya teman-teman lain teman-teman yang juga lebih yang patah semangat. Emang kita nih semuanya lagi menghadapi situasi Yang ini, sama men. gitu ya. Sama, men. Min, kalau lu pikir begitu ya gue sih tidak menyalahkan ya. Gue juga pernah, maksudnya berpikiran untuk seperti itu. Tapi kan, kenapa gue nggak jadi? Ibaratnya kenapa gue masih ada ya? Itu karena teman-teman gue reach out ke gue, datang atau even nelpon atau WhatsApp, lagi ngapain lu? Misalkan gue bilang lagi di rumah nonton, misalkan gue nonton Indosiar katakanlah, lu tahu nggak kemarin Indosiar gini? Ya, ini sih sebagai omongan biasa aja. Cuman itu kan seperti lu tanaman lagi gersang disiram air, Iya. minum lagi lo, seger lagi. Itu sama kalau dipikir itu, gue juga ada pikiran kayak gitu. Cuman ya enggak, jangan, makanya kita harus lebih reach out. Ngomong-ngomong biar tidak gersang. Kita ada biar tidak gersang. Wih. Dari Warneh. UMKM teman-teman kita yang ada di Bali. nih, banyak teman-teman kita Jadi banyak kemarin yang kan para pekerja, teman-teman kita banyak bekerja di sektor pariwisata karena pariwisata sedang hancur. Jadi mereka ya membuat olahan lokal pride. Wih, Arak damai. Ardam. monggo nanti dipersilakan buat Dipersilakan buat Mas Aca. Satria Ya. mau dikasihkan silakan. Kita sudah. Betul gimana? Betul, monggo. Ben ganda yutro. Thank you buat teman-teman. Ya, sama-sama. Semuanya ingat ya.
sama-sama lah, jangan sendiri, sama-sama. Saling menguatkan dan saling mengingatkan. Cos, woi, semangat woi. Kalau lagu yang mau monon, semangat. Oke. Tuh, karena teman makan Aswam. Oke, thank you buat Mas Aca buat waktunya. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Sudah ngasih energi Sip. positif sore ini. Positive vibe di weekend ini. Weekend ini. Thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Masih di daerah Petogokan. Kita langsung tutup aja. Tetap di Asutra Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. We're coming back to you. We're never gonna go away again. Never. Hold on a little longer. Try a little harder till we arm in arm together till the end. So remember, out there somewhere you've got a friend, and you never walk alone again. Don't get worried, don't get scared. We're fighting to get there. Never doubt we're gonna get through. We're gonna walk, we're gonna run, kick down every wall. It won't be long, we're coming back to you. So remember, out there somewhere you got a friend, and you never walk alone again.